Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol fil istinja kang tetep ing dalem mertelaaken cewek atau bersuci. Istinja itu bersuci baik pakai air ataupun pakai batu, namanya istinja. Beda dengan istijmar. Kalau istijmar bersuci khusus pakai batu, itu bedanya. Wa ada biqadil hajatilan piro-piro tata kramani wong kang nekani hajat. Wal istinja utawi cewek, wa huwa utawi istinja iku min najautu dialap saking lafat najautu. Dialap saking lafat najautu maknani ngetok ingsun asyai'a ing suwici-wici. Ai kotok tuhu tegese ngetok ingsun ing syai'. Ai kotok tuhu tegese ngetok ingsun ing syai'. Iki sampean titenono le ono fiil bertemu dengan domir tak menjadi tafsir. Apakah tak domirnya itu domir mutakallim apa domir mukhatab? Sampean titenono teko huruf tafsiri. Lek huruf tafsirnya menggunakan ai, pasti domir taknya domir mutakallim. Ai kotok tuhu. Kalau huruf tafsirnya pakai ida, itu pasti tak domirnya adalah domir mukhatab. Ida kotok tahu kalau pakai ida. Jadi kalau pakai ai pasti tak domirnya adalah domir mutakallim. Sebagaimana syair mengatakan idza kanaita bi ai fi'lan tufassiruhu fadummata akafi dhamma mu'tarifi wa in takun bi idza yawman tufasiruhu fa faqhuka ta'a amrun ghairu mukhtalifi. Sebagaimana di dalam kitab At-Tarmasi, di sana dijelaskan kalau fi'il itu menafsiri sebuah fi'il sebelumnya, maka fi'il yang menafsiri kalau pakai ai, maka domir tak yang bertemu dengan fi'il yang menafsiri tersebut adalah domir mutakallim. Seperti lafaz najautu syai'a ai qata'tuhu, pakai ai. Kalau pakai idza, taknya berarti tak domir mukhatab. Pun faka'annal mustanjiyah, mongko koyok-koyok setuhuni wong kang cewek. Mongko koyok-koyok setuhuni wong kang cewek iku yaqta'u megot sapa mustanji bihi kelawan istinja megot al-adza ing kotoran. Megot an-nafsi saking awak dhewe ni mustanji. Saking awak dhewe ni mustanji. Kenapa najautu istinja itu kok bermakna ngetok atau memutus? Ini seakan-akan wong sing cawi, wong sing cewek, orang yang bersesuci itu seolah-olah memutus dari segala macam kotoran. Memutus kotoran dari dirinya. Iku wajibun, wajib opo istinja min khurujil bauli saking arai metuni uyuh wal ghaiti lantai
istinja bil ma'i kelawan banyu awil hajari utawa watu. Ini pakai air atau pakai batu, ini menunjukkan bahwa istinja itu tidak khusus batu. Bisa dengan air saja namanya istinja. Pakai batu saja ya istinja. Wamalan kelawan barang silai mafi makna kang tetep ing dalam sepadani hajar. Kang tetep ing dalam sepadani hajar. Mingkul lijamidin saking saben-saben barang kang atos, saking saben-saben barang kang atos, tohirin kang suci, qaliin tur kang bersihaken, ghairi muhtaramin tur kang ora den mulyakaken, tur kang ora den mulyakaken. Istinja hukumnya wajib mergo nguyuh, mergo metuni uyuh atau metuni berak, baik pakai air ataupun pakai batu atau semisalnya. Barang-barang yang disamakan dengan batu, yaitu tiap-tiap benda padat yang suci yang dapat menghilangkan najis tur gak dimulyakno dening syara. Itu termasuk kenik digawe alat istinja. Itu barang-barang suci tur kering ya, dapat menghilangkan artinya kasar tur gak dimulyakno dening syara. Pun wajib istinja iki la alal fauri, tidak wajib segera. Krono istinja itu boleh dilakukan setelah wudu. Wudu dhisik kemudian istinja boleh. Beda dengan tayamum. Le tayamum wong istinja kali tayamum harus istinja dulu baru tayamum. Karena tayamum itu rukhsah, kemudian istinja itu rukhsah. Rukhsah itu adalah dispensasi, kemurahan. Beda dengan orang wudu, istinja dulu kemudian wudu boleh. Wudu dulu kemudian istinja boleh. Kalau tayamum harus setelah istinja. Bedanya begitu. Kalau tayamum karena merupakan rukhsah atau dispensasi, kemurahan dari syara, sedangkan istinja pun juga kemurahan. Jadi itu bedanya antara wudu dan tayamum. Istinja itu wajib segera, satu, manakala terjadi tadommuh. Tadommuh itu semacam gebratan. Jadi ada najis sampean sengaja dilumurkan ke baju. Jadi najis itu mengenai baju dengan sengaja, itu namanya tadommuh. Itu wajib dihilangkan dengan segera. Nomor dua, ketika inda iradati nahwi sholat, ketika hendak melakukan sholat, maka istinjanya wajib segera. Walakinil afdalu lan tetap ini utawi kang luwih utama iku ayas tanjia yen to cewek sopo mustanji atau bersuci atau sesuci iku ayas tanjia yen to sesuci sopo mustanji awalan ing dalam kawitani istinja bil ahjari kelawan piro-piro watu summa yutbi'uha mongko nuli ngenutaken sapa mustanji ing ahjar, mongko nuli ngenutaken sapa mustanji ing ahjar sanian ing dalem ambalkan nomor loro bil ma'i kelawan banyu. Walaupun boleh istinja dengan air saja atau dengan batu saja, cuma sing api itu digabung. Sing api istinja dengan batu dulu, kemudian dengan air. Nah, ketika ini digabung, maka istinja dengan batu tidak harus 3 kali usapan. Ya. Jadi lek pancen niat gabung antara istinja dengan batu dan dengan air, maka
sesuci dengan pakai batu ini tidak disyaratkan 3 kali usapan. Ini kalau digabung dengan air. Beda dengan istinja dengan batu saja. Kalau istinjanya dengan batu saja maka harus pakai 3 batu, 3 kali usapan dengan batu. Paham ya? Nah, kalau digabung maka syarat 3 kali usapan dengan batu itu sudah tidak berlaku karena masih ada air. Jadi hasil kesunatannya jam'u menggabungkan antara sesuci dengan batu dan air berhasil walaupun usapan batunya tidak sampai 3 kali. Ini perlu dipahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wajib utawi kang wajib iku salatu masahatin telu pira-pira usapan. Telu pira-pira usapan walau bi talatati atrofi hajarin senajan kelawan telu pira-pira pucuke watu siji. Senajan kelawan telu pira-pira pucuke watu siji, wis ana sifate wahidin ya. Wahidin kang siji. Adapun yang wajib di dalam istinja pakai batu adalah 3 kali usapan. Ya, walaupun dengan satu batu yang mempunyai 3 ujung. Watu ini ono pojokane telu, cukup. Iku lek kapan langsung bisa menghasilkan bersih dengan 3 kali usapan. Dan dengan 3 kali usapan tidak bersih, yo sak cukupi. Oh dengan 4 kali bersih, ya berarti cukup sampai di hitungan ke-4. Kalau dengan 2 kali sudah bersih, maka tetap tidak cukup, harus 3. Jadi syarat 3 ini syarat harus ada, tidak boleh kurang. Walaupun dengan 1 kali usapan sudah bersih, tetap harus sampai 3 kali usapan. Beda dengan tadi, kalau di jam'u digabung antara batu dan air, maka usapan batunya tidak harus 3, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Pun waya jusulan wenang opo ayak tasiro yento nyendek ngeringkes sapa al mustanjiu wong kang sesuci nyendek alal ma'i ing atase banyu au ala salasati ahjarin utawa ing atase 3 pira-pira watu. Yang kang bersih bisa yungki, bisa lek yungki dan mustanji kang bersihaken sapa mustanji karena ada dihina yang kang bersih dihina sebab salah sati ahjar opo al mahalu panggonane najis. Panggone najis ku ya dubur utawa zakar utawa farji. In hasala lamun hasil opo al inqa'u bersihaken biha kelawan salah sati ahjar. Wa illa lan lamun ora hasolal inqa zada mengko nambauno sapa mustanji. Zada mengko nambauno sapa mustanji alaiha ing atase salah sati ahjarin hatta yang sehingga bersih apa mahal. Sehingga bersih apa mahal. Wa isanu lan den sunataken ba'da dzalika ing dalem sause mengkuno inqa atau hasolat inqa ba'da dzalika ing dalem sause mengkuno hasolat inqa apa atas lisu ngaping teloni. Ngaping teloni. Pun boleh orang bersuci itu pakai air saja atau pakai 3 batu yang dengan batu itu dapat membersihkan tempat najis. Yang dengan 3 batu itu tempat najis bersih. Bersih berarti tidak ono. Perkara sifat termasuk makfu. Sifat itu bau masih ada, tidak mungkin ya. Tidak mungkin hilang bau dikarenakan batu. Tapi itu sudah ada rukhsah, ada kemurahan dari syara, boleh istinja dengan batu walaupun tidak menghilangkan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya najis tidak hilang. Pun lek pancen dengan 3 batu belum bisa menghasilkan
hilangnya najis, maka wajib ditambah sampai najisnya benar-benar bersih. Bersih bendanya ya, bukan bersih sifatnya. Sebab kalau sifat hanya bisa hilang dengan pakai air. Kemudian setelah bersih, sunat diulang sampai 3 kali, alias tinggal nambah sampai hitungan ganjil. Kalau bersihnya dengan dengan 4 kali, berarti tinggal nambah berapa? 1 kali supaya genap, jadi ganjil menjadi 5. Bersih ini kait 6, maka tinggal ditambah 1. Pun fa'in aroda mukolamun ngarepaken sapa mustanji al-iktisara ing nyendek ala ahadihima ing atase salah sijini maklan salah sati ahjar falma umuko utawi banyu iku afdalu luwih utama. Alasani li annahu krono sutuhuni ma iku yuzilu ngilangi apa ma ngilangi ainan najasati ing kahanani najis wa atharoha lan labeti najis wa atharoha lan labeti najasa. Lek pancen ono wong bersuci kepingin istinja bersuci menggunakan salah satu air atau batu, maka sing api milih bersuci pakai air, karena air itu dapat menghilangkan bekas atau jejak-jejak najis. Nah, lek pancen ono wong ketika istinja pakai air, kemudian setelah dicium tangannya masih berbau. Nah, ya apa itu? Apakah termasuk masih najis dubur atau farji yang disucikan? Maka kalau sudah memenuhi kriteria, tanda-tandanya bersih itu adalah lek panceni wong lanang, ono wong lanang buang air besar berak, sesuci pakai air, iku tondo-tondo nih lek wong lanang, pertamai alus, kemudian mari ngono bersih, alus ya kasar ya. Pertama alus, kemudian kasar, ikut tanda-tanda ini sudah bersih. Jadi pertama kan lunyu ya, mergo ono kotoran, terus digosok-gosok sampai kroso kasar, tandanya wis bersih. Lek wong itu sawali, wong itu sawali. Lah lek wis mari diwasuh sampai ukuran kasar, jadi mari diwasuh pertama halus, terus diwasuh, digosok-gosok sampai kemudian kasar, kemudian tangannya sampean cium kok mampu, sing najis iku tangane tok, ndak perlu sampean nuceni duburi mana, tak perlu, paham ya? Nah, lek wis sampean wis ketika membasuh sudah kroso kasar, ya nggak perlu dicium tangannya, supaya sampean nggak perlu ngubah tangan. Ya sekedar itu nggak usah dicium. Kok lamun sampean mencium tangan kok ternyata masih bau berak, maka yang dihukumi najis hanya tangannya saja, sedangkan dubur yang dibasuh tidak dihukumi najis. Ngerti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa syartul istinja utawi syarati sesuci bil hajari kelawan watu iku alla yajiffa yen to ora garing opal al khariju barang kang metu an-najisukan najis iki lek waca ya jiffa
jaffa yajif merkolasi. Tanda-tanda ini sama yo, tanda-tanda ini fi'il muta'addi dan lazim. Lek kapan mudhoaf, maka ain fi'ilnya mojon kasroh. Lek kapan dari fi'il muta'addi, ain fi'il mudhari'nya diwoco dhammah. Kita nono ya. Jadi wazan fa'ala lek kapan lazim pasti ain mudhari'nya dibaca kasroh. Lek kapan wazan fa'ala berfaedah muta'addi pasti ain mudhari'nya dibaca dhammah. Paham ya? Yang lazim contohnya seperti ini, jaffa yajifu, kemudian farra yafirru, anna ya'innu, dan seterusnya. Dhanna yadinnu. Kemudian kalau muta'addi wazan fa'ala berfaedah muta'addi maka ain mudhari'nya pasti dhammah. Contohnya seperti madda yamuddu, syadda yashuddu. Yes. Dan contoh-contoh yang lain. Bisa dipahami ya? Sampean kalau menemukan fi'il mudhaf sulasi ikut wazan fa'ala, sampean ojo bingung iki lazim apa muta'addi. Nek lazim maka langsung dibaca kasroh. Oh ini muta'addi, bacalah dhammah. Wala yantakila lan yen ora ngalih apa kharij. Lan yen ora ngalih apa kharij an mahalli khuruji saking panggonan metuni kharij. Saking panggonan metuni kharij wala yatro lan yen ora anyar teko. Lan yen ora anyar teko ala ing ngatasi kharij apa najisun najis. Apa najisun najis akharu kang meneh. Akharu kang meneh. Ajnabiyun tur kang liya. Anhu saking kharij. Anhu saking kharij. Sarate wong cewek pakai batu siji najis yang keluar yang nimpel di tempat dubur itu belum kering, radio masih basah. Lek wis kadung kering maka tidak bisa pakai dengan batu, harus pakai air. Nomor 2, wala yang takila an mahalli huruji, tidak berpindah dari tempat keluarnya najis. Apa tempat keluarnya najis? Ya dubur. Nisbati dubur orang berak. Kalau nisbatnya orang kencing lek lanang adalah hasafah. Tidak pindah dari tempat keluarnya najis. Maksudnya tidak pindah lek nisbati wong ngising, wong berak, tidak pindah dari lipatan bokong. Wong iku lek ngadeg. Itu kan ada yang tertutup. Belahan bokong kan tertutup. Nah lek pancen metuni kumang pindai dari dubur hanya sebatas lipatan pantat atau bokong, tur iku sambung, maka cukup pakai batu semua. Paham ya? Cukup pakai batu semua. Jadi begitu keluar berak langsung bili mengalir, tapi mengalirnya di lipatan pantat, tidak sampai keluar. Iku lek pancen sambung maka cukup pakai batu. Tapi kalau putus-putus, begitu brus langsung muncrat kemana-mana, ya Pak. Nah, kalau sudah takotuk putus-putus, maka yang putus yang tidak sambung ini tidak cukup pakai batu, harus pakai air. Paham ya? Itu bedanya sambung apa putus-putus. Kalau keluarnya berak dari dubur itu hanya keluar sambung sebatas lipatan pantat atau belahan pantat, maka cukup pakai air. Tapi kalau putus-putus begitu keluar langsung muncrat ke lipatan bokong, tapi sudah putus, nggak nyambung, maka yang tidak sambung dengan dubur wajib pakai air. Tapi malah repot ya. Ada yang batu, ada yang air, malah repot ya, pakai air semua kalau ada. Wala yaqra'u alaihi najisun akhar ajnabyun, dan
tidak boleh ada najis lain yang datang atau timbul ke tempat najis atau dubur tersebut, atau tidak ada najis lain yang datang numpang ke najis yang nempel di dubur tersebut. Jadi umpama ono gede masuk ke gabung ke najis yang ada di dubur, atau nana campur ambil najis yang ono di dubur, maka sudah tidak cukup pakai batu, malah harus pakai air. Fa inin tafa mongko lamun dadi sepi apa syartun syarat siji min dalika kang saking mengkono syurut, kang saking mengkono syurut ta'ayyana mongko dadi tertentu apa alma'u banyu, apa alma'u banyu. Dinilai kapan satu syarat dari beberapa syarat tersebut tidak ada, kurang syarat tadi berapa? 3 kan? Kurang siji sudah tidak bisa pakai batu, maka wajib pakai air. Wa yajtanibu wujuban ila huna wallahu a'lam. Al-Fatihah.